Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah CRC card yang mana CRC card ini biasanya kita gunakan untuk memodelkan atau mengidentifikasi objek-objek, yang mana objek-objek itu biasanya kita gunakan dalam ranah pemrograman berorientasi objek atau analisis yang berorientasi objek. Nah, ya sebelumnya sih memang kita bisa melakukan perancangan objek ya tanpa menggunakan CRC card ini. Jadi CRC card ini memang fungsinya untuk membantu kita dalam mendesain objek begitu. Kalau kita coba lihat di Wikipedia, jadi CRC card ini secara atau kepanjangannya boleh dikatakan sebagai Class Responsibility Collaboration. Jadi ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan desainer yang lain. Yang ini biasanya memang digunakan untuk proses desain objek pada paradigma pemrograman berorientasi objek gitu ya. Nah, ini kalau secara bentuk itu pada akhirnya nanti akan bisa menghasilkan daftar kelas beserta juga responsibilitasnya. Jadi kalau kita berbicara tentang objek, maka kita asumsikan misal kita punya sebuah atau ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak atau sistem informasi untuk proses penjualan di minimarket misalnya. Nah, kalau kita lihat secara fisik, kalau ketika kita berada di sebuah minimarket, itu kan biasanya di sana akan ada yang namanya keranjang belanja ya. Ada keranjang belanja. Nah, bagaimana nanti sistem atau aplikasi yang akan kita kembangkan itu bisa memberikan objek-objek yang itu kira-kira akan sesuai dengan objek di dunia nyata. Atau kalau kita lihat di marketplace misalnya, di situ kan juga ada satu halaman misalnya yang mana itu merepresentasikan sebuah objek keranjang belanja gitu kan. Jadi memang ketika kita berbicara tentang desain berorientasi objek, maka di situ memang kita harus mencoba untuk mengidentifikasi dulu kira-kira objek-objek apa saja yang itu nanti akan bisa kita libatkan dalam program yang nantinya akan kita buat. Nah, CRC card ini adalah salah satu tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk memudahkan identifikasi, kira-kira begitu. Sekaligus ini nanti juga bisa kita gunakan untuk memudahkan kira-kira nanti satu kelas itu dia akan berinteraksi, atau satu objek itu dia akan berinteraksi dengan objek yang mana saja begitu. Nah, ada satu alat gambar yang bisa digunakan ini antara lain alamatnya di https://olx.github.io simple CRC card atau CRC app ya. Ini bisa dibuka, atau kalau misalnya Anda buka Wikipedia tadi, ini salah satu link yang ada di sini. Jadi ada simple online CRC editor. Nah, itu nanti munculnya yang ini. Nah, ini daripada kita pakai Draw.io atau yang lain, yang mana di situ bisa jadi belum ada stencil khusus untuk CRC card. Nah, ini ada satu editor khusus untuk CRC card gitu. Nah, kita coba bikin ya new CRC card. Nah, di sini ada 3 bagian seperti yang disampaikan di sini tadi. Ada class, responsibility, ada collaboration. Nah, ini adalah nama kelasnya yang nantinya itu akan menjadi representasi dari objek. Kemudian responsibility itu adalah berisi hal-hal yang nantinya itu bisa menjadi tanggung jawab dari objek. Kemudian ada kolaborator. Kolaborator ini adalah objek atau kelas lain yang nantinya itu akan berinteraksi atau berasosiasi dengan objek
tertentu. Seperti itu yang dimunculkan di sini. Misal kita ingin menggambarkan sebuah objek cart ya, atau keranjang belanja. Maka ketika kita berbicara tentang keranjang belanja, nanti secara fisik biasanya apa yang akan muncul di dalam keranjang belanja? Nah, itu kan biasanya akan ada barang yang kita ambil gitu kan ya. Ada barang yang kita ambil, sehingga nanti di sini kolaboratornya adalah barang, ada objek barang, atau nanti pada akhirnya ada kelas barang. Nah, proses pembuatan atau identifikasi objek ini memang tidak bisa dilakukan sekali jalan gitu ya. Jadi ini nanti bisa jadi ini akan kita revisi lagi, kita ubah lagi begitu, karena memang untuk identifikasi objek itu ya kita harus mencoba untuk banyak eksplorasi seperti itu, kemudian mencoba untuk analisis lebih jauh dan seterusnya. Nah, kemudian untuk responsibility ini kita isi apa? Misal keranjang belanja di situ, kalau kita lihat misalnya sebuah keranjang belanja, wadah keranjang gitu ya. Nah, itu kan nanti kita bisa tambahkan barang di sana. Maka artinya responsibilitasnya di sini berarti kita bisa menambahkan barang, kira-kira begitu. Tambah barang ya. Tambah barang. Atau kalau mau ditulis seperti ini juga boleh, tambah barang. Ya sudah, tambah barang. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan sebuah keranjang belanja? Ya kebalikannya, keluarkan barang gitu kan. Nah, kita coba save. Nah, di sini akan secara otomatis akan terbentuk dua CRC card. Yang tadi awalnya kita hanya memodelkan yang keranjang belanja, tapi karena kita tadi mencoba untuk memodelkan kolaboratornya, di sini ada barang, maka di sini langsung otomatis dibuatkan barang. Nah, ini akan sangat memudahkan daripada nanti kita harus bikin satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ketemu kolaboratornya, ini otomatis nanti akan dibuatkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara barang, maka nanti apa yang bisa kita lakukan di sini? Atau responsibilitasnya apa? Ini bisa kita klik di bagian kelas ini ya untuk melakukan editing. Nah, di sini kita bisa nambahkan responsibilitasnya. Nah, kalau kita berbicara tentang barang, kalau kita melihat barang, biasanya kan di situ dia bisa ada informasinya gitu kan. Bisa memunculkan informasi, bisa menginformasikan sesuatu ke kita. Misalnya ada barang es krim gitu ya. Nah, di situ kan kita bisa melihat nama es krim itu apa, atau mereknya apa, kemudian jenisnya apa gitu kan, atau rasanya apa dan seterusnya. Nah, maka di sini responsibilitas barang itu ya artinya dia objeknya mungkin agak pasif gitu ya. Jadi hanya menginformasikan data-data terkait barang itu kayak gitu ya. Maka ini kita bisa cek, kita bisa munculkan responsibilitasnya, misalnya menginformasikan namanya misalnya, kemudian menginformasikan barcode misalnya. Di situ kan biasanya ada barcode ya di barang produk kalau di minimarket. Kemudian menginformasikan merek misalnya, menginformasikan yang lain misalnya produsennya misalnya dan seterusnya. Oke ya, ini jadi ini adalah CRC card yang kita buat di awal. Jadi kita fokus sementara di keranjang belanja barangkali begitu. Jadi ini kita coba untuk memodelkan. Nah, biasanya sih kalau mau memodelkan objek atau mengidentifikasi objek, kita bisa berangkat dari objek-objek yang itu kira-kira menjadi objek utama atau objek pentingnya. Baru nanti kita coba identifikasi lagi yang lain yang itu berkaitan dengan objek-objek ini tadi. Oke. Kemudian ketika kita sudah selesai misalnya dari keranjang belanja itu, nanti pada akhirnya kan kita lakukan transaksi di kasir gitu kan. Nah, proses transaksi itu nanti juga sebenarnya kalau secara fisik mungkin dia bukan objek fisik gitu ya. Jadi objek itu kan bisa berupa objek fisik yang terlihat, yang
ada penampakannya, atau bisa juga objek itu sifatnya non fisik, artinya hanya sebuah konsep misalnya, itu juga bisa. Jadi nanti di dalam program juga seperti itu. Misalnya di sini ada kelas pembelian atau order gitu ya, salah satu saja boleh sih, ini untuk biar lebih memudahkan aja. Jadi di situ ada kelas pembelian, yang mana ini nanti responsibilitasnya atau tugasnya, tanggung jawabnya adalah untuk memproses transaksinya begitu. Nah, apa ini contohnya? Nah, di sini nanti kolaboratornya siapa? Kolaboratornya adalah bisa tergantung kita memodelkannya bagaimana sih ya. Jadi ini kita bisa munculkan barang misalnya, barang karena nanti di setiap proses transaksi itu kita bisa menambahkan barang. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan promo misalnya, promo atau voucher atau diskon. Voucher boleh lah ya, voucher. Kemudian ada kasir, seumpama nanti kita pengen tahu satu pembelian tertentu itu dia yang melayani siapa begitu. Jadi ini ada 3 kolaborator, ada barang yang mau dibeli, kemudian ada voucher, seumpama memang di situ ada diskon dan seterusnya, kemudian ada kasir. Nah, responsibilitasnya apa? Tambah barang. Jadi kita bisa menambahkan barang pada objek itu, ada objek order ya, pembelian ya. Kemudian kita juga bisa kebalikannya, menghapus barang. Jadi ini tidak jadi gitu ya, batalkan. Kemudian hitung total harga keseluruhan barang ya, hitung total harga, total harga pembelian. Oke, ini tadi berarti ada yang kurang ya. Nah, ini sudah muncul banyak, ada kasir, ada voucher, ada pembelian. Yang mana ini kolaboratornya adalah barang, voucher, kasir. Nah, kemudian di sini ada barang tadi, ini yang kurang kayaknya harga ya di sini. Barang di sini harusnya bisa menginformasikan harga. Oke, karena harga itu menempel pada entitas barangnya, objeknya ya. Jadi karena harga itu berbeda-beda tiap barang, maka di situ harga bisa kita munculkan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa tambah barang tadi, hapus barang, kemudian di objek transaksi nanti atau order itu harus bisa menghitung total harga pembeliannya berdasarkan barang yang sudah dientrikan tadi. Kemudian menghitung total barang ini termasuk ketika di situ ada voucher ya, otomatis dihitungkan ininya ya. Atau kalau misalnya mau dituliskan secara spesifik juga boleh. Hitung total diskon atau nominal diskon. Yang ini mungkin bisa kita kasih keterangan opsional gitu ya. Jadi itu nanti hanya kita lakukan, tapi dia punya responsibilitas itu berdasarkan voucher yang digunakan. Kemudian ini menginformasikan kasir yang terlibat dalam transaksi. Jadi ini dengan ini kita bisa melihat kolaboratornya di sini ya. Jadi ini biasanya nanti ada kaitannya antara responsibility ini dengan si kolaborator. Jadi di sini hitung nominal diskon opsional ya berdasarkan voucher gitu ya, biar lebih clear bahwa di situ memang ada kolaborator yang kita libatkan. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini responsibilitasnya atau tanggung jawabnya. Nah, kemudian apalagi ya, voucher di situ. Di sini voucher kita bisa masukkan responsibilitasnya adalah menginformasikan nominal
diskon, menginformasikan nominal atau waktu ya, waktu diskonnya kapan gitu. Kemudian mengubah status vouchernya, misalnya vouchernya itu sudah masih aktif atau tidak gitu ya, umpama. Jadi ada satu responsibilitas tertentu voucher. Nah, ini nanti kolaboratornya bisa kita isi dengan yang itu tadi. Kalau misalnya memang ada, tadi kan berkaitan dengan pembelian ya, pembelian atau order. Nah, ini tadi kolaboratornya dengan itu. Ini tadi juga bisa kita isi ya, barang itu dia bisa berkolaborasi dengan keranjang belanja tadi, sama juga pembelian order. Oh sorry, ini salah tulis, delete card. Oke, keranjang belanja. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa bergantung satu buah kelas ini dengan kelas yang lain gitu ya, dengan objek yang lain. Jadi ini semakin banyak kolaborator ya, berarti kan artinya dia semakin interaksinya semakin banyak, kompleksitasnya juga harusnya nanti semakin tinggi gitu ya, dependensinya, istilahnya dependensinya semakin tinggi dengan objek yang lain. Oke, kemudian kasir gampangnya ya gitu, kasir bisa menginformasikan detail profilnya gitu ya, gampangnya gitulah. Nanti isinya ya macam-macam, bisa user, bisa namanya siapa dan seterusnya. Kemudian kolaboratornya tadi ini berarti dengan pembelian atau order tadi. Oke, jadi ini sudah ada terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya nanti pada akhirnya dari 5 CRC card ini. Nah, kemudian apa lagi ini? Seumpama nanti ternyata ada kebutuhan. Jadi kalau misalnya di minimarket itu kan hasil akhir dari proses pembelian itu kan dia menghasilkan sebuah report tertentu, misalnya mencetak nota gitu ya, mencetak nota atau resi. Nah, kita bisa bikin lagi satu objek resi atau nota, gampangnya ya, nota. Nah, di sini nanti kolaboratornya siapa ya, objek pembelian tadi. Jadi ini nanti kan tujuannya hanya menampilkan informasi dari transaksi ya, transaksi atau pembelian yang tadi. Jadi yang sudah ada di sini tadi, yang sudah ada di objek pembelian itu nanti harapannya mau dicetak di nota. Jadi nanti di dalam nota itu bisa muncul daftar produk atau daftar barang yang dibeli tadi. Maka ini dia tinggal kolaborasi dengan objek pembelian yang di sini tadi. Jadi tidak perlu lagi di sini ada atau berkolaborasi dengan barang secara spesifik gitu ya, detail. Jadi artinya ini nanti kalau boleh dikatakan ini nanti juga ada tambahan ya. Jadi selain tambah hapus, ini juga nanti bisa menginformasikan barang-barang yang sudah dimasukkan, misalnya begitu. Ini barang-barang yang sudah dimasukkan. Harapannya itu nanti itu bisa diminta oleh si objek ini untuk dimunculkan di sebelah sini gitu. Oke, menampilkan informasi dari transaksi atau pembelian tadi. Kemudian apalagi ini? Ya, termasuk nanti memunculkan nama kasir itu kan juga sudah ada di sini ya. Jadi itu nanti bisa di grup
menggunakan ini gitu ya. Oke. Kemudian pada akhirnya nota ini bisa kita cetak. Nah, berarti nanti akan ada, kalau misalnya kita menggunakan printer tertentu, barangkali di sana nanti kita butuh satu objek, yang mana objek itu mungkin bawaan dari library tertentu atau driver gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa nambahkan printer gateway atau printer server istilah lainnya. Ini kalau misalnya memang nanti kita secara program nanti memanfaatkan sebuah library khusus untuk melakukan printing, karena ada beberapa printer itu kan yang kalau misalnya mau hasilnya bagus, kita harus langsung kontak drivernya gitu kan, kontak driver atau pakai library bawaan dari drivernya gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses printingnya ternyata ini nanti basisnya web platform gitu ya, menggunakan platform web, dan untuk proses printingnya ya tinggal menggunakan medianya ini atau menu dari browser, ya sudah, berarti tidak perlu kolaborasi gitu ya, nggak ada objek yang kita buat atau nggak ada objek yang kita manfaatkan menggunakan bawaan browsernya gitu bisa. Jadi ini tinggal cetak gitu aja, bahwa ini nanti bisa dicetak. Oke. Jadi ini adalah objek-objek yang nantinya akan terlibat pada sebuah skenario, antara lain proses pembelian gitu oleh. Nah, ini kalau misalnya ternyata kita pengennya bikin sistemnya online gitu ya, jadi customer bisa membeli secara langsung, ya sudah, berarti kan kita butuh satu lagi pelanggan, customer. Ini responsibilitas menginformasikan profilnya gitu ya, kemudian nanti ini bisa berkolaborasi dengan proses pembelian atau order. Oke. Nah, nanti kita pengennya bisa memunculkan pelanggannya atau pelanggan yang terlibat dalam pembelian itu siapa. Nah, bisa kita taruh di sini nanti. Di sini berarti ada pelanggan atau pembeli. Nah, di sini nanti bisa ya menginformasikan pelanggan yang beli. Oke, jadi kolaboratornya bertambah di sini ada pelanggan. Karena ini harapannya nanti sistem itu bisa mencatat pembelian ini dilakukan oleh siapa gitu ya. Nah, kemudian nanti pelanggan, misalnya nanti saya ingin agar pelanggan itu kita bisa melihat nanti histori belanjanya, histori pembeliannya. Ya sudah, berarti di sini kita menginformasikan riwayat pembelian begitu. Riwayat pembelian. Nah, berarti nanti dari kita bisa ngambil datanya atau objeknya dari ini pembelian tadi. Oh ya, pembelian kan biasanya ada ini ya, nomor transaksi ya. Menginformasikan nomor transaksi. Oke, gitu. Oke, mungkin cukup ini dulu. Nah, dari CRC card yang sudah kita buat ini nanti, nah ini bisa kita angkat atau kita bisa jadikan dasar untuk membuat misalnya kelas diagram atau sequence diagram dan seterusnya. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan daripada kalau misalnya kita langsung membuat kelas diagram. Tapi kalau misalnya memang kita sudah punya pengalaman sih nggak ada masalah, kita nggak perlu CRC card juga nggak ada masalah gitu sih. Yang jelas intinya ketika kita melakukan proses perancangan, desain, identifikasi objek itu bukan atau tidak bisa kita lakukan sekali jalan, tapi ini
butuh analisis lagi lebih jauh, atau bahkan kalau misalnya ini bisa dikoreksi bersama-sama, nah nanti itu bisa memudahkan juga. Jadi kalau misalnya ada rekan kita yang melihat, kemudian nanti di situ ternyata dia mencoba untuk cek lagi, ternyata ada objek yang kurang nih, karena nanti sistemnya misalnya mau ada kebutuhan untuk seperti ini, kayak gitu. Jadi ini bisa dicek bareng-bareng juga. Oke. Nah ini nanti bisa kita simpan. Ini ada tombol download. Misalnya kita simpan si RC card untuk proses atau untuk masalah minimarket gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau mau diambil lagi, ini bisa di open si RC card minimarket. Nah ini. Nah kemudian nanti tinggal, kalau misalnya secara coding ya, kita terjemahkan dalam bentuk program gitu ya, program. Atau kalau nanti atau dalam tataran sebuah kelas diagram, maka ini nanti ini akan menjadi nama kelas, kemudian ini nanti akan menjadi nama-nama kelas yang lain, kolaboratornya di sini yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ini adalah responsibilitas. Nah responsibilitas ini itu biasanya nanti bentuknya adalah function atau method kalau di dalam sebuah kelas. Nah, atau kalau dalam sebuah sequence diagram, maka ini nanti akan merepresentasikan objek-objek. Kemudian ini merepresentasikan message atau pesan yang itu bisa dikirimkan dari satu objek ke objek yang lain. Dimana nanti dalam satu skenario itu bisa jadi nanti akan ada beberapa objek yang berkolaborasi atau saling berinteraksi, saling kirim pesan gitu. Jadi ini dari sini nanti kita bisa munculkan. Nah kalau nanti dalam program ya berarti tinggal bahwa di situ misal kita asumsikan kita menggunakan sintaksnya Java ya, keranjang belanja. Jadi tinggal di convert saja gitu. Kemudian nanti misalnya keranjang belanja itu di sana ada metode yang namanya tambah barang. Tambah barang kalau di Java biasanya gini ya, void ya, misalnya public. Berarti di sini nanti akan ada list barang yang ditambahkan tadi. Misalnya kita bisa pakai array paling gampang, misalnya tipenya adalah barang ya, tapi array, tipenya barang adalah array, atau bisa juga bentuk list ya, bisa bentuk list barang seperti ini, kemudian nama variabel ya, list barang. Nah kemudian nanti ada konstruktor gitu ya, ada konstruktor keranjang belanja. Nah nanti tinggal di sini kita create objeknya list barang sama dengan new array list misalnya. Ini contoh saja ya. Jadi ini karena keranjang belanja itu pasti ada barangnya, maka nanti di sini ketika konstruktor ya ini kita buat objek dari list barangnya ya. Jadi ini nanti yang akan menampung barang-barang yang nantinya ditambahkan di sini. Nah ini ketika proses tambah barang, berarti nanti di sini akan ada parameter barang di sini. Itu sama aja lah. Oke. Nah nanti tinggal di sini. Berarti kalau mau menambahkan ke objek list barang, berarti kan tinggal list barang gitu kan. Kemudian ada method add ya di sana. Kemudian kita tambahkan barangnya di situ. Nah, kalau mau mengeluarkan barang, misalnya nanti di sini boolean ya, keluarkan barang. Mata nggak usah void gitu aja. Barang. Nah, maka nanti kita pengen mengeluarkan barang berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan kode barang misalnya. Jadi nanti prosesnya atau
Nah, barang juga boleh sih, tergantung nanti kita desain di tampilannya bagaimana. Kalau misalnya nanti yang mau dihapus itu, kita kan biasanya kalau sebuah aplikasi kemudian di situ ada barang kemudian kita pengen hapus, mungkin di situ ada semacam tombol delete gitu kan. Nah, delete biasanya kita asosiasikannya dengan sebuah ID misalnya, berarti ya kode barang lah saat nah, maka nanti di situ ya pada prinsipnya nanti di sini ada kode program untuk search barang berdasarkan kode gitu misalnya. Kemudian nanti baru di situ dia dihapus dari list barangnya, list barang, kemudian entah nanti metodenya namanya apa gitu ya, misalnya delete atau remove. Nanti tinggal ini di remove, mungkin bisa by index, biasanya indeksnya apa kayak gitu ya, intinya kira-kira begitu. Jadi ini hasil transformasi atau perubahan dari yang sudah kita desain di CRC card, kemudian nanti kita buat dalam sebuah kode program kelas begini ya. Nah, sama halnya juga dengan yang lain nanti. Nah, jadi kalau misalnya di sini tadi memang ada kolaborator dengan barang, maka ini nanti akan bisa muncul sebagai antara lain di propertinya ini ya, properti dari kelas, atau bisa juga nanti muncul sebagai parameter dari metode yang ini tadi, responsibilitasnya tadi. Misalnya untuk tambah barang, berarti kan ada barang yang mau ditambahkan gitu kan, berarti kan di sini ada objek barang yang perlu dikolaborasikan gitu. Ya, kira-kira begitu. Untuk yang lain ya tinggal dikonversi saja ya cirinya itu tadi. Kalau misalnya ada kolaborator, berarti nanti akan ada kelas lain yang muncul di sini, entah sebagai properti, entah sebagai parameter method gitu, kira-kira begitu. Atau sebagai return value dari sebuah ini misalnya barang begitu, sebagai return type. Jadi misalnya nanti saya ketika menghapus barang itu bisa kita munculkan informasi barang apa yang terhapus, misalnya barang ini sudah dihapus dengan nama ini misalnya begitu. Nah, berarti ini kita bisa munculkan di return barangnya yang mau dihapus. Tapi kalau enggak ya sudah void aja. Oke. Jadi ini salah satu cara untuk bisa memudahkan identifikasi objek. Nah, cuma yang kadang agak susah juga adalah gimana caranya kita menentukan responsibilitasnya itu tadi. Yang jelas ketika kita berbicara tentang objek, maka kita yang perlu kita garis bawahi adalah ketika di program berorientasi objek, maka yang kita modelkan itu adalah kolaborasi antar objek. Artinya nanti seumpama atau analoginya, kalau misalnya ada sebuah objek LCD proyektor atau AC gitu ya, AC, kemudian ada objek manusia yang melakukan kontrol, atau ada objek remote controlnya gitu ya. Nah, maka nanti salah satu tanggung jawab dari objek AC itu kan dia bisa mendinginkan gitu kan, atau bisa juga dihidupkan dan seterusnya. Jadi dia tanggung jawabnya adalah untuk menghidupkan, tapi menghidupkan dirinya sendiri gitu kan. Nah, nanti objek remote controlnya itu dia sifatnya hanya berkolaborasi atau hanya memberikan pesan atau memerintah melalui media infrared itu ya, antara lain. Nah, ketika di remote control itu dia mencoba untuk menyalakan AC, atau ini saya coba buatkan ya AC gitu ya, dia bisa menyalakan, yang dinyalakan ya dirinya sendiri gitu ya. Kolaboratornya nanti ada remote control safeguard. AC menyalakan power dirinya sendiri. Kemudian di sini ada remote control. Oh, namanya harus panjang. Oke, air conditioner. Oke, ini saya taruh
Nah, di sini menyalakan AC. Ada satu tombol power di remote control gitu kan, yang fungsinya antara lain untuk menyalakan AC. Tapi antara atau ini saya samakan aja deh, menyalakan AC gitu ya, power AC. Nah, ini kolaboratornya AC ya di sini ya, AC, air conditioner. Nah, ketika remote control ini mencoba untuk menyalakan AC, itu kan sebenarnya kita hanya menekan satu tombol gitu kan, yang mana itu tombol itu kan sebenarnya jalannya hanya di remote control itu. Dia sekedar mengirim sinyal ke AC dalam media infrared gitu ya, kayak sinyal itu. Nah, kemudian nanti dari situ si AC dia menerima pesan yang dikirimkan oleh si remote control, bahwa remote control dia pengen agar AC-nya kita nyalakan, atau objek yang diminta ini tuh menyalakan dirinya sendiri gitu ya, menyalakan unitnya gitu. Nah, maka di sini akan ada proses untuk menyalakan AC. Jadi di sini meskipun ada responsibilitas yang sama, tapi kekuatannya berbeda. Kalau yang ini sekedar hanya mengirim pesan atau memerintah, kalau yang sini dia benar-benar menyalakan AC, mulai dari di situ membuka switchnya, relaynya misalnya, dan seterusnya. Kemudian di situ nanti mengaliri dengan tegangan dan seterusnya gitu ya, mengaliri arus listrik dan seterusnya. Kemudian di situ menyalakan menyalakan display atau menampilkan suhu dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi tugas AC. Jadi responsibilitas itu sifatnya responsibilitas yang memang benar-benar melekat ke objek tersebut, dan bisa jadi di situ diduplikasi responsibilitasnya di objek yang lain, cuman dengan tanggung jawab yang berbeda, atau prosedur yang berbeda. Kalau di sini sekedar dia hanya memerintah, kalau di sini dia benar-benar menyalakan menggunakan perangkat-perangkat yang ada di dalam AC-nya itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini memang yang kadang agak susah ketika kita mengidentifikasi objek. Jadi untuk menentukan responsibilitasnya ini, apakah si remote ini yang dia menjalankan keseluruhan proses untuk menyalakan AC, ataukah AC-nya sendiri yang menyalakan powernya begitu ya. Yang jelas kita bisa mengaca dari objek fisiknya. Kalau di sini memang itu adalah objek fisik. Jadi kalau AC ya memang di situ ketika kita menggunakan remote control, ya berarti di situ yang menyalakan unit AC-nya bukan remote controlnya secara teknis ya, tapi si AC-nya sendiri. Jadi karena algoritmanya atau prosedur penyalaannya itu ya memang ada di dalam unit AC-nya, bukan di remote control. Jadi remote control memang hanya sekedar memerintah gitu. Oke. Ya memang butuh pengalaman, intinya nanti ya tinggal kita coba komunikasi aja dengan teman-teman yang lain, misalnya ketika kita mencoba untuk bikin di tim. Nah, maka nanti itu bisa saling koreksi. Nah, apakah nanti ini setelah coding ternyata tidak, apakah ini nanti setelah coding nggak bakalan berubah? Ya belum tentu juga, ini bisa kita ubah lagi nanti. Jadi dengan kadang-kadang itu tidak bisa tercapture ketika di proses desain. Nah, itu nanti ternyata tercapture-nya ketika tahapan coding. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan model pengembangan perangkat lunak yang sifatnya iteratif, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya modelnya sudah waterfall, ya berarti kita harus menunggu sampai programnya jadi dulu, baru kemudian di situ nanti kita evaluasi. Oke. Jadi intinya ini bisa berubah lagi bahkan ketika sudah dibuat programnya, kita sudah masuk dalam tahapan coding gitu. Oke. Sementara itu, jadi ini adalah CRC card untuk memudahkan atau membantu kita dalam mendesain sebuah objek, atau mendesain objek-objek atau kelas-kelas yang nantinya bisa kita masukkan di dalam program.
Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.